Apa kabar sahabat Islami? Selamat bergabung kembali di Cerita Islami Channel Man. Sahabat Islami, di akhirat kelak akan banyak sekali peristiwa yang sangat menakjubkan sekaligus menakutkan. Kita sebagai seorang mukmin wajib mempercayai segala hal yang akan terjadi pada hari kiamat, baik yang disebutkan dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis yang sahih. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam urusan beriman dengan segala peristiwa tersebut, baik itu sesuai dengan logika ataupun tidak. Segala hal yang akan terjadi di akhirat tidak bisa kita kiaskan dengan peristiwa di dunia ini, karena semua peristiwa di akhirat adalah peristiwa yang penuh dengan keluarbiasaan dan kedahsyatan. Di antara peristiwa yang akan menakjubkan sekaligus menakutkan di alam akhirat kelak, yaitu peristiwa melewati Shiratal Mustaqim atau jembatan yang terbentang di atas neraka menuju ke surga. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk melewatinya kelak di yaumil akhirat. Secara etimologi, sirat bermakna jalan lurus yang terang. Adapun menurut istilah, sirat yaitu jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang akan dilewati oleh manusia ketika menuju surga. Landasan keyakinan tentang adanya sirat pada hari kiamat berdasarkan kepada ijma' para ulama ahlu sunnah yang bersumberkan kepada dalil-dalil yang akurat dari Al-Quran dan sunnah. Berikut ini kita sebutkan beberapa dalil yang menerangkan tentang adanya sirat. Di antara ulama berhujjah dengan firman Allah Azza wa Jalla berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Surah Maryam ayat ke-71. Diriwayatkan dari kalangan para sahabat, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu an, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Ka'ab bin Ahbar, bahwa yang dimaksud dengan mendatangi neraka dalam ayat tersebut adalah melewati sirat. Sementara itu, banyak sekali riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami atau para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu? Beliau menjawab, licin lagi menggelincirkan. Di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis yang sudah disebutkan di atas, terdapat beberapa ciri atau sifat dan bentuk sirat, yaitu licin lagi menggelincirkan. Di atasnya ada besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di Najd, dikenal dengan pohon Sa'dan. Dan disebutkan lagi dalam hadis bahwa sirat tersebut memiliki kait-kait besar yang mengait siapa yang melewatinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut ini. Dan dibentangkanlah jembatan Jahannam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon Sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon Sa'dan. Tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah. Maka ia mencangkok manusia sesuai dengan amalan mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di samping itu,
Para ulama menyebutkan pula bahwa sirat tersebut lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, dan lebih panas daripada bara api, licin dan menggelincirkan. Hal ini berdasarkan pada beberapa riwayat, baik yang disandarkan langsung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun kepada para sahabat, tetapi dihukumi marfu', sebab para sahabat tidak mungkin mengatakannya dengan dasar ijtihad pribadi mereka tentang suatu perkara yang gaib, melainkan hal tersebut telah mereka dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku kabar bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Setelah kita amati dalil-dalil tersebut di atas, dapat kita ikhtisarkan di sini sifat dan bentuk sirat tersebut sebagaimana berikut. 1. Sirat tersebut amat licin, sehingga sangat mengkhawatirkan siapa saja yang lewat, di mana ia mungkin saja terpeleset dan terperosok jatuh. 2. Sirat tersebut menggelincirkan. Para ulama telah menerangkan maksud dari menggelincirkan, yaitu ia bergerak ke kanan dan ke kiri, sehingga membuat orang yang melewatinya takut akan tergelincir dan tersungkur jatuh. 3. Sirat tersebut memiliki besi pengait yang besar, penuh dengan duri, ujungnya bengkok. Ini menunjukkan siapa yang terkena besi pengait ini tidak akan lepas dari cengkeramannya. 4. Terpeleset atau tidak, tergelincir atau tidak, dan tersambar oleh pengait besi atau tidak. Semua itu ditentukan oleh amal ibadah dan keimanan masing-masing orang. 5. Sirat tersebut terbentang membujur di atas neraka jahanam. Barang siapa terpeleset dan tergelincir atau terkena sambaran besi pengait, maka ia akan terjatuh ke dalam neraka jahanam. 6. Sirat tersebut sangat halus, sehingga sulit untuk meletakkan kaki di atasnya. 7. Sirat tersebut juga tajam, yang dapat membelah telapak kaki orang yang melewatinya. Karena sesuatu yang begitu halus namun tidak bisa putus, maka akan menjadi tajam. 8. Sekalipun sirat tersebut halus dan tajam, manusia tetap dapat melewatinya, karena Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk menjadikan manusia mampu berjalan di atas apapun. 9. Kesulitan untuk melihat sirat karena kehalusannya atau terluka karena ketajamannya. Semua itu bergantung kepada kualitas keimanan setiap orang yang melewatinya. Setelah kita melihat sekilas tentang sifat-sifat sirat yang terdapat dalam hadis-hadis sahih, berikutnya kita lihat pula bagaimana keadaan manusia ketika melewati sirat tersebut. Riwayat yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lalu diutuslah amanah dan rahim atau tali persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri kanan sirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya, dengan bapak dan ibuku aku korbankan demi engkau. Adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat bagaimana ia lewat dalam sekejap mata? Kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas sirat sambil berkata, Ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir sirat terdapat besi pengait yang bergantungan untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang kedua, orang mukmin berada di atasnya sirat. Ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertatih-tatih, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan.
Hadis muttafaqun alaih. Riwayat yang ketiga, di antara mereka ada yang binasa disebabkan amalannya, dan di antara mereka ada yang tergelincir, namun kemudian ia selamat. Hadis muttafaqun alaih. Qurtubi rahimallahu ta'ala berkata, renungkan sekarang tentang apa yang akan engkau alami, berupa ketakutan yang ada pada hatimu ketika engkau menyaksikan sirat dan kehalusannya atau bentuknya. Engkau memandang dengan matamu ke dalam neraka jahanam yang terletak di bawahnya. Engkau juga mendengar gemuruh dan gejolaknya. Engkau harus melewati sirat itu, sekalipun keadaanmu lemah, hatimu gundah, kakimu bisa tergelincir, punggungmu merasa berat karena memikul dosa. Hal itu tidak mampu engkau lakukan seandainya engkau berjalan di atas hamparan bumi, apalagi untuk di atas sirat yang begitu halus. Bagaimana seandainya engkau meletakkan salah satu kakimu di atasnya, lalu engkau merasakan ketajamannya, sehingga mengharuskan mengangkat tumitmu yang lain. Engkau menyaksikan makhluk-makhluk di hadapanmu tergelincir kemudian berjatuhan. Mereka lalu ditarik oleh para malaikat penjaga neraka dengan besi pengait. Engkau melihat bagaimana dalam keadaan terbalik ke dalam neraka dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Wahai betapa mengerikannya pemandangan tersebut, pendakian yang begitu sulit, tempat lewat yang begitu sempit. Imam Al-Qurtubi rahimallahu menambahkan, bayangkanlah wahai saudaraku, seandainya dirimu berada di atas sirat dan engkau melihat di bawahmu neraka jahanam yang hitam kelam, panas dan menyala-nyala. Engkau saat itu sesekali berjalan dan sesekali merangkak. Dari pembahasan sirat di atas, terbukti kebenaran akidah Ahlus Sunnah dalam pembahasan masalah iman. 1. Bahwa amal saleh merupakan bagian dari iman, karena jelas sekali disebutkan dalam hadis-hadis sirat tersebut bahwa kecepatan manusia melewatinya sesuai dengan kadar keimanan mereka masing-masing. Ini sekaligus membantah paham Murji'ah yang mengeluarkan amal saleh sebagai bagian dari iman. 2. Bahwa iman bertambah dan berkurang. Ketika seseorang mukmin berbeda-beda tingkat kekuatan iman mereka, maka berbeda-beda pula tingkat kecepatan mereka ketika melewati sirat. Dalam pembahasan sirat ini, terdapat pula pelajaran bagi kita agar kita berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, sehingga termasuk orang yang paling cepat ketika melewati sirat di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wal ma'ab. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita. Di mana ada kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.